Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat ya. Salam juga buat keluarga Anda yang berada di rumah, semoga semua sehat-sehat saja. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kalau bicara soal keluarga, kemarin malam itu pasti teman-teman juga sudah tahu, sang istri pelatih kepala tim nasional kita, Shin Tae-yong, sudah mendarat di Indonesia. Cha Yong-jo, ya ini istri cantik dari STY, yang katanya ini karena mendengar sang suami akan diperpanjang kontraknya oleh PSSI 4 tahun sehingga dia datang. Saya pikir enggak juga. Itu menjadi salah satu bagian saja kegembiraan bahwa dia harus menemui sang suami di Jakarta. Tapi yang paling penting adalah kerinduan bagi seorang Cha Yong-jo ini, karena dia ini menjadi seorang wanita kuat, ya, seorang ibu yang kuat di dalam terus bisa mendukung karir bagi sang suami. Jadi balik kesuksesan seorang suami, tentunya di belakangnya ada seorang istri yang berdiri dengan topangan-topangan doa yang luar biasa sehingga Shin Tae-yong ini terus bisa maju, apalagi bersama dengan tim nasional Indonesia, karena tidak main-main. STY ini memegang di 3 level, senior, U23 dan U19. Kemarin masuk ke U20, ya kita sudah saksikan bagaimana di grup F STY membawa tim ini, tim muda kita, itu lolos ke Uzbekistan pada Maret 2023. Satu hal yang mengembirakan, karena sebelumnya juga tim senior di Kuwait dia membawa lolos ke Piala Asia, dan berarti ada 2 tim ya, satu junior, satu senior, bagus. Dan bagi sang istri Cha Yong-jo ini luar biasa ya. Ketika dia tahu bahwa sang suami itu sedang bagus-bagusnya bersama tim Indonesia, bukan saja karena mendengar ini di laman PSSI sudah tertulis akan diperpanjang, tetapi dia ingin datang ke sini di saat sang suami itu sudah terbebas, karena sudah bisa menyelesaikan melewati pagelaran U20 untuk kualifikasi di grup F, dan juga FIFA Matchday di mana kita bisa memenangkan 2 pertandingan menghadapi tim Curaçao, baik di Bandung dengan 3-2 ataupun di Pakansari Bogor dengan 2-1. Jadi ketika Shin Tae-yong sudah tidak disibukkan lagi, dia itu datang, sehingga tidak mengganggu kalau dia datang pada saat Shin Tae-yong lagi sibuk-sibuknya menangani Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di tim U19 untuk masuk ke U20, atau di saat menghadapi FIFA Matchday. Tentunya kan ini bagi dia tidak begitu baik ya, dia memberikan konsentrasi penuh terhadap sang suami. Nah begitu selesai sekarang udah bebas, apalagi itu hanya sajian gimmick-gimmick saja kalau bisa dikatakan ini karena gara-gara Shin Tae-yong dikontrak, bukan itu. Karena Shin Tae-yong juga kan tidak meminta-minta juga, tidak mendesak PSSI untuk segera memperpanjang kontraknya, walaupun memang itu harus dipikirkan oleh petinggi-petinggi PSSI karena durasi kontraknya tinggal 1 tahun, paling tidak pada Desember 2023 dia berakhir. Tapi Shin Tae-yong tidak mengemis-ngemis untuk meminta-minta ini ya. Dia tetap tenang, dia tetap fokus untuk membenahi, yang membangun fondasi yang kuat bagi tim nasional di 3 level ini sangat baik. Dia bagaimana memacu motivasi pemain-pemain muda untuk terus bisa berkembang dengan bagus sehingga sampai di level tim senior. Jadi kita bisa punya tim yang kuat dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan bersama dengan STY. Nah, di balik itu tentunya anak-anak STY dan istrinya terus bisa mendukung, mensupport sang ayah. Ini penting sekali. STY ini menikah dengan Cha Yong-jo ini pada April 1995. Ketika itu, dan dikaruniai 2 orang anak. Wah, 2 laki-laki yang ganteng-ganteng ya. Pertama itu Shin Jae-won, itu sekarang berusia 24 tahun, bermain di klub Liga 1 Korea ya, dengan Suwon FC. Yang kedua adalah Shin Jae-hyuk, ini masih 21 tahun, bermain bersama dengan Asnawi Mangku Alam di Liga 2 Korea, di Ansan Greeners. Ini yang baik tentunya bagi anak bungsu ini, karena dia dipersiapkan oleh STY bapaknya untuk bisa bermain mungkin di level U23 tim nasional Korea, bahkan nantinya bisa terpilih jika terus berkembang dengan baik bermain di tim senior Korea. Memang tidak mudah persaingan di Korea, kita tahu bersama, sangat kuat sekali ya untuk bisa masuk menembus di tim nasional. Namun terus akan diupayakan oleh anak paling bungsu ini. Dan pasti kedatangan dari sang istri ini akan membuat STY lebih berbahagia, lebih tenang, karena STY tidak punya agenda lagi untuk mempersiapkan tim senior untuk bertanding di FIFA Matchday, sudah nggak ada. Kemudian sekarang dia hanya fokus untuk membawa tim senior ini bisa menjadi juara di Piala AFF. Itu yang paling penting.
Ya karena kita udah mungkin 6 kali runner up terus, tidak lagi disebut-sebut sebagai tim spesialis runner up. Sekarang waktunya bagi STY untuk fokus membawa Mark Klok dan kawan-kawan juara di Piala AFF 2022 pada bulan Desember yang akan datang. Peluang itu ada. Kemarin kan di Piala AFF kita masih bisa ke final bahkan dengan tim muda ya di AFF 20 yang dimainkan pada 2021, dan kita hanya kalah lawan Thailand dalam 2 pertandingan, kalah di pertama dan masih bisa menahan imbang di pertandingan kedua. Jadi ini suatu hal yang bagus. Saatnya bagi STY dengan perkembangan yang sangat baik setelah kita bisa mengalahkan Curaçao 2 kali. Pemain-pemain sudah secara mental oke, secara fisik stamina bagus. Dan ini suatu hal yang saya pikir yang diinginkan oleh STY, bahwa dia harus punya tim yang sangat kuat untuk bisa konsentrasi di Piala AFF. Jadi agendanya cuma di situ, tidak ada pertandingan-pertandingan lainnya yang akan dihadapi oleh STY sebelum melangkah pada 2023 nantinya, di mana STY harus bisa mempersiapkan banyak agenda di sana. Diawali dengan U20 di Uzbekistan pada Maret ya, antara tanggal 1 sampai 18. Kemudian akan berturut-turut dia harus mempersiapkan tim ini ya. Yang paling penting adalah di U20 kejuaraan dunia, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Ada lagi Piala Asia nantinya, belum Asian Games. Sebelum itu juga dia harus bisa menghadapi ada SEA Games di Kamboja. Namun SEA Games di Kamboja ini sepertinya akan dilepas, diberikan kepada pelatih lain karena fokus bagi STY sekarang di tim U20 untuk Piala Dunia, karena dia dibebankan sini, ditargetkan untuk bisa lolos dari penyisian grup, bahkan mungkin sampai ke 8 besar, sampai ke semifinal. Siapa tahu itu bisa terjadi. Sehingga yang ke Kamboja ini tim U23 yang nantinya mungkin saja dibesut oleh asisten dia yang ditunjuk oleh STY atau pelatih lainnya yang STY inginkan untuk bisa membenahi membesut tim U23 ini. Bisa aja Radoncic sebagai asisten dia untuk berada di sana, atau Nova Arianto yang diberikan kesempatan untuk menangani tim ini. Tapi yang penting adalah STY harus tetap fokus karena 2023 itu sangat padat, sangat penting, dan pasti sang istri dan anak-anak juga mengetahui bagaimana ayahnya begitu berkonsentrasi. Namun dukungan motivasi terus diberikan oleh anak-anak. Mereka baik Shin Jae-won atau Shin Jae-hyuk di sini dan istrinya, untuk sang ayah biar ayahnya ini berhasil. Ya, di Korea media-media Korea itu sudah waktu STY ini dengar-dengar akan diperpanjang sudah berkuar-kuar ya. Mungkin memanas-manasi STY untuk harus minta tambah gaji lagi dan sebagainya, tapi saya pikir STY orangnya bukan seperti itu. Yang paling penting bagi STY adalah bagaimana dia bisa mengangkat tim nasional Indonesia ini di semua level yang dia pegang bisa menjadi jauh lebih baik. Itu yang ada di otaknya, bukan hanya sekedar mengejar uang. Walaupun gajinya cukup besar, tapi dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan saat ini bersama dengan tim nasional. Dan dia berterima kasih tentunya bagi sang istri, anak-anak yang sudah mendukung karirnya sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Dan bersama dengan istrinya ya, Cha Young-jo ini, mungkin saja karena tidak ada agenda lagi, mereka bisa berjalan-jalan, berlibur, mungkin ke Bali ya, ke Jogja, bisa aja kemanapun bersama dengan STY selama berada di Jakarta. Itu menjadi agenda-agenda tentunya bagi sang istri dan STY. Bisa aja Pak Ketua Umum Iwan Bule mengambil kesempatan untuk menjamu, makan bersama ya dengan istri dan Shin Tae-yong, itu mungkin bisa terjadi. Yang paling penting adalah dukungan keluarga. Itu yang paling bagus, yang paling baik agar STY ini tetap selalu tenang. Dia fokus bersama dengan tim nasional Indonesia untuk menatap Piala AFF dan menatap laga-laga penting di 2023 yang akan datang. Sampai di sini perbincangan saya dengan keluarga besar dari Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong itu kalau untuk orang Korea itu tidak boleh dipanggil Shin atau Tae-yong aja. Kalau Shin itu kan marganya. Kemudian Tae-yong tuh nama depannya. Jadi kalau di sana tuh Kochinim, Shin Kochinim atau pelatih Shin itu lebih terhormat, lebih penting. Kalau panggil Shin saja atau Tae-yong itu akan tidak sopan untuk orang Korea. Atau kalau lebih di universal saja dipanggil aja Mr. Shin, Mr. Shin Tae-yong. Nah, itu tentu lebih bagus. Ya, oke, sampai di sini pembicaraan saya. Semoga Shin Tae-yong baik-baik saja bersama dengan keluarga, terutama dukungan sang istri yang sudah bersama dengan dia, dan mereka bersama sekarang mungkin di salah satu apartemen yang ada di bilangan Senopati di Jakarta Selatan. Sampai di sini dengan Bung Ropan. Ciao.